Nega Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Nega. Bukan cerita, cetak inspirasi. Jadi hari ini bintang tamunya sangat spesial banget, yaitu dari siswa di SMK Negeri 1 Gedangan. Salah satunya di jurusan DKV. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih keseruan di jurusan DKV, bagaimana kesibukannya di jurusan DKV, serta apa sih serunya, apa sih itu DKV. Pasti kita bahas di podcast ini. Yuk tonton terus videonya. Bintang tamunya adalah kakak kelas saya, yaitu Mas Faiz. Halo semuanya. Maaf ya gak cambung, soalnya biasanya kan aku jadi host nih, sekarang aku jadi narasumber gitu. Tapi gak apa-apa, insya Allah asik kok ya. Tapi kalau lama-lama ya gak apa-apa ya, ditonton aja. Jangan lupa tetap subscribe, oke. Bagaimana kesibukannya Mas Faiz nih di sekolah? Dalam jurusan? Kesibukan aku akhir-akhir ini tuh lagi pembelajaran materi packaging sih teman-teman ya. Kan akhir-akhir ini tuh kita lagi membahas gimana caranya bikin packaging yang baik dan benar. Apalagi kemarin kan kita sempat ada pelatihan-pelatihan juga, ada pelatihan packaging, personal branding, dan banyak lah pokoknya pelatihan-pelatihan itu. Jadi kita ya lumayan sibuk sih akhir-akhir ini. Oke, Gitu. Mas Faiz, ceritain dong DKV itu sebenarnya jurusannya kayak gimana sih? Kalau DKV ya, menurut aku DKV itu kan desain komunikasi visual, Iya. dimana kita ini memvisualkan isi yang ada di otak kita. Kita itu pinginnya apa yang ada di otak kita itu tersampaikan kepada para pemirsa yang melihat desain kita gitu. Selain di desain, kita kan juga harus belajar yang namanya komunikasi. Jadi kita harus bisa dua-duanya, harus bisa desain, harus bisa komunikasi juga. Kalau kalian cuma bisa salah satu ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kan nanti juga dibimbing juga dari gurunya gitu. DKV ini menurutku nggak cuma di desain aja, tapi banyak banget, ada mulai dari fotografi, videografi, bahkan kita tuh diajarin untuk desain branding juga. Kayak misal kita bikin usaha juga bisa, bikin logo-logo gitu. Apalagi yang sering aku jumpai tugas-tugas akhir ini itu kebanyakan di poster ya, di media sosial gitu. Jadi ada sangkut pautnya DKV sama media sosial akhir-akhir ini gitu. Oke, seru berarti ya Mas ya? Ya alhamdulillah sih seru ya. DKV itu pokoknya kita colorful banget teman-teman. Jadi nggak yang garing, nggak warna hitam abu-abu aja gitu loh. Yeah. Jadi banyak warnanya. Pokoknya seru dan seneng banget kalau masuk DKV itu. Selama Mas Faiz berada di dalam jurusan DKV, Mas Faiz lebih suka belajar apa nih? Kalau aku sendiri selama ada di jurusan DKV ini kan aku baru berapa tahun ya? 1 tahun lebih dikit lah. Sekarang ini kan aku kelas 11. Itu yang paling aku suka di DKV itu di bagian fotografi sama videografi. Karena di situ merupakan skill aku ya. Mungkin skill aku ada di situ. Kalau di desain ya bisa, cuman aku sekarang nggak begitu unggul di desain. Aku lebih unggul di fotografi dan videografi. Mungkin karena ya salah satunya bisa jadi host dan bisa jadi narasumber sekarang saat ini. Keren, Gitu. Kasih tepuk tangan dong. Biasanya proyek atau tugas di DKV itu kayak gimana sih Mas? Proyek atau tugas di DKV banyak sih ya, proyek dan tugasnya di DKV ini macam-macam. Bahkan kadang 1 minggu itu kita bisa dapat 4-5 desain juga. Kan setiap guru-guru tentunya beda-beda ya desainnya ya. Yang paling bikin berkesan di DKV, tantangan ya tadi ya. Tantangan yang paling aku inget itu kalau di DKV kita harus pinter-pinter cari referensi, cari ide gitu sih. Soalnya kalau kita nggak punya ide, kita bakal susah buat nentuin konsep tema desain kita, itu bakal susah. Jadi kalau tantangan terbesar yaitu mencari referensinya, itu yang paling susah. Apalagi kalau kita nggak mood gitu, itu yang paling susah. Tergantung mood juga kalau di DKV itu ya. Jadi selama kalian masuk di jurusan DKV itu mood juga termasuk? Iya, mood juga termasuk. Jadi kalau mau masuk di DKV ya harus gimana ya? Gimana caranya kalian harus bisa mengelola mood kalian gitu loh intinya. Selalu bahagia, selalu ceria. Iya bener, gitu. Oke. Kan di SMK Negeri 1 Gedangan ini banyak sekali ya Mas ya jurusan, nggak cuma di kafe, Ya. terus ada akuntansi dan lain-lain sebagainya. Apa alasannya Mas Faiz lebih milih ke jurusan di kafe ini? Apa sudah suka desain dari dulu atau bagaimana? Oke, jadi kalau aku sendiri kenapa memilih jurusan DKV? Yang pertama,
Aku dulu dari SMP udah pegang akunnya sekolah, jadi aku pegang kelola akunnya sekolah gitu. Terutama di videografi, video fotografi itu udah pegang. Kalau desain sih ada timnya tersendiri ya. Jadi kenapa aku milih jurusan DKV? Itu aku mau melanjutkan bakat aku yang dulu pernah aku lakukan di MTS atau SMP ku dulu gitu. Jadi aku masuk DKV ini selain mau coba-coba desain, aku juga ingin meneruskan serta menambah skillku di bagian desain gitu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi melanjutkan dari SMP atau MTS-nya Mas Faiz. Iya, bener. Jadi lebih bermanfaat ya Mas. Iya sih, bener banget. Oke, menurut Mas Faiz sendiri, hal paling penting yang harus dimiliki anak DKV itu apa aja? Hal yang paling penting dimiliki oleh anak DKV, yang pertama itu kreativitas. Kalian itu harus punya kreativitas yang tinggi. Kalau kalian nggak kreatif, ya desain kalian akan mentok-mentok kayak gitu-gitu aja gitu loh, kayak kurang berkembang gitu. Kita juga harus melek akan teknologi, akan apa ya, tren-tren zaman sekarang. Apalagi kan anak-anak Gen Z sekarang itu kan kalau desainnya kurang menarik kan, kalau diupload di TikTok ya nggak kira FYP kan ya, nggak akan FYP gitu loh. Jadi kita harus bisa menyesuaikan desain kita itu menarik, semenarik mungkin. Jadi kalau misal kalau diupload di medsos itu yang sekiranya wah ini kok apik ini, menarik ini desainnya ini loh. Jadi kita ya harus memikirkan itu juga, nggak asal-asalan guys bikin desain itu gitu. Jadi harus diperhatikan ya semua, nggak asal buat desain gitu. Jadi semua harus diperhatikan. Bener. Oke, pernah nggak waktu buat sebuah desain atau apapun itu tugas dari jurusan DKV, Mas Faiz ngerasa idenya itu tadi kayak kehabisan ide gitu Mas? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Terus bagaimana cara Mas Faiz untuk mengatasinya? Kalau itu sih sering banget ya, kayaknya nggak saya aja, tapi hampir semua siswa DKV pernah ngalamin ini. Kalau cara mengatasi ketika kalian mentok di ide itu, kalau aku biasanya jalan-jalan dikit mungkin, atau enggak gitu minum kopi, minum teh gitu, ngafe-ngafe dikit lah, lihat-lihat pemandangan, refreshing dikit-dikit, biar nanti itu bisa menemukan ide-ide yang baru gitu. Apalagi kan di DKV ini kita desain itu kan banyak banget nih desain. Di dalam dunia desain itu kalau misal kita mendesainnya plek-ketiplek sama yang di media sosial itu kan nggak boleh kena copyright. Jadi kita kalau harus sebisa mungkin bikin desain itu yang masih fresh, yang mempunyai ciri khas tersendiri oleh diri kita masing-masing gitu kalau dari aku. Jadi kalau bisa kita sendiri yang buat gitu ya? Iya, kita sendiri yang buat. Katanya dunia DKV itu dekat banget nih sama teknologi, apa bener Mas? Bener banget sih, terutama kan apalagi akhir tahun ini itu kan teknologi semakin berkembang ya, mungkin dengan adanya tambahan AI, fitur Canva AI dan masih banyak lagi kan kayak ChatGPT itu kan bisa. Dengan adanya teknologi ini mungkin bisa saling membantu antara kita para desainer sama AI itu kan bisa saling membantu, bisa mempermudah lah intinya untuk kita bikin desain. Mempercepat kerjanya. Bener. Tapi kita yang nggak boleh semua full pakai AI gitu loh. Soalnya kalau kita semua pakai full AI, gunanya para desainer ini apa gitu loh. Bener, kayak nggak ada usahanya kan jadinya. Jadi kita kalau bisa ya sebisa mungkin ya diwajibkan kalau bisa malah bikin desain itu yang sekiranya kita ada effort, ada usahanya gitu loh di dalam desain itu. Jadi kalau misal ada yang tanya, oh ini siapa yang ngedesain? Itu aku loh yang desain. Jadi kayak kalian tuh punya kebanggaan tersendiri gitu di dalam desain kalian. Itu yang harus kalian punya gitu. Buat anak-anak yang ingin masuk di DKV ini, apa tips dari Mas Faiz sendiri biar gak kaget pas mulai pembelajaran nih? Gimana? Kalau tips dari aku, yang pertama mungkin kalian harus paham dulu ya dasar-dasarnya desain. Mungkin ya bisa dengan mulai menggambar dulu aja atau dan melukis. Nih kan yang kayak gitu mudah lah ya, mudah dimengerti. Menggambar, melukis, sketsa juga kalau bisa kalian udah bisa. Jadi kalau ketika kalian masuk ke dunia DKV atau jurusan DKV, itu kalian tinggal lanjutin aja, tinggal belajarnya aja gitu. Kalau misal kalian nggak bisa dasar-dasarnya, ya paling nggak kalian paham lah apa itu DKV gitu. Kalau dari aku. Mas Faiz sendiri bahagia nggak masuk jurusan DKV? Kalau dibilang bahagia ya ada bahagia ada susahnya. Kalau susah itu
kalau pas lagi banyak tugas ya, soalnya di kafe ini kan kita sering berperang dengan deadline. Ya, itu yang paling itu yang paling bikin kesel kalau kita udah berperang sama deadline. Kadang ada tugas 1 minggu langsung 10 dan itu harus dikumpulin minggu depannya. Itu yang paling susah. Apalagi DKV ini menurutku salah satu jurusan yang kita ngerjainnya itu ke tengah malam, bener gak sih? Bener sekali. Iya. Saya sebagai anak jurusan DKV juga merasa kayak gitu. Lebih Iya. tenang gitu ya pikiran. Kalau pagi-pagi, siang-siang kayak gini ngerjain di sekolah itu Tambangan tugas. tambangan tuh bener. Tambangan tuh pikiran wis gak karu-karuan kadang itu di sekolah tapi pikiran nih, waduh mau HP wis dicas po guru ya ngono lho Bang kan. Nah, bener. jadi menurutku waktu paling efisien untuk ngerjain tugas itu ya malam hari. Makanya kalian ketemu anak di kafe terus kelihatan di kelas tidur apa matai sembab, matai hitam, iku wis maklum ya Rek ya, iku maklum bener-bener maklum. Mungkin ya karena memang pertama anaknya kurang tidur, kedua lembur, ketiga mungkin anaknya ada jokian tugas juga itu. Makanya dia lembur-lembur gitu. Oke. Kalau dari sisi bahagianya apa? Dari sisi bahagianya Dari sisi ada yang sedihnya gitu. Kalau dari sisi bahagianya sekarang aku bisa kenal dunia desain, bisa dapat skill-skill baru, dapat pembelajaran baru, materi baru juga, serta di DKV itu aku rasanya kayak mudah gitu untuk dikenal sama kalangan anak-anak di SMK ini mudah, nggak tahu kenapa dari jurusan yang lain loh ya. Soalnya mungkin karena pertama jurusan DKV sering muncul di sosmednya sekolah, mungkin kan karena itu juga bisa. Apalagi kan kayak rata-rata anak jurnalistik ini juga kan anak DKV gitu loh. Jadi kayak mesti tahu, apalagi anak SMK sini kan kayak tahu, oh itu pasti anak jurnalis, itu pasti anak DKV gitu kan. Gitu kalau menurutku bagiannya itu di situ, ketika kalian merasa diakui sama sekolah, sama diunggulkan gitu loh di sekolah gitu. Kalau kataku sih lebih merasa kita itu gak dianggap ada. Nah, iya benar. Apalagi kan sekarang di SMK ini banyak ya muridnya. Kalau kita misal kayak gitu-gitu tuh kan nggak mungkin kan terkenal kayak siapa sih sekarang yang nggak tahu Faiz gitu loh. Oke. Tapi kayaknya pemirsa nggak tahu deh. Oke. Terakhir nih Mas, di penghujung podcast ini, apa pesan Mas Faiz sendiri buat teman-teman semuanya untuk tetap semangat dan kreativitas seperti layaknya anak di jurusan DKV? Kalau dari aku pesan ya tadi. Pesannya untuk anak-anak DKV sama teman-teman DKV ataupun kakak kelasku yang lagi PKL ini tetap semangat ya, karena namanya rezeki kan kita juga nggak tahu, jadi kita tetap semangat aja, ikuti aja jalannya, alurnya kemana ikutin aja. Suatu saat itu kita akan menemukan di mana posisi yang pas untuk kita gitu. Jadi kalau misal sekarang mungkin kalian merasa, oh aku nyesel pilih DKV, aku salah jurusan, oh aku nyesel pilih DKV, mending kuliner, mending tetap buka gitu. Menurutku kalian belum menemukan sesuatu yang pas dari diri kalian. Jadi ikuti aja dulu alurnya. Teman-temanku dulu juga banyak yang kayak gitu, tapi sekarang ketika udah memasuki ke pembelajaran yang mulai kayak aktif ya, hampir setiap minggu kan kita ketemu sama bapak ibu guru yang produktif, itu kayak mereka ya udah mulai menerima gitu loh, udah mulai akrab dengan jurusan DKV-nya gitu. Jadi menurutku penyesalan itu ya nggak ada sih, mungkin kalian aja yang belum menemukan posisi yang enak di kalian gitu. Itu aja intinya. Buat kalian tetap semangat. Kalau yang kalian mau masuk jurusan DKV, jangan lupa belajar dasar-dasarnya aja dulu. Nanti dari sini tuh kalian akan diajarkan lagi kok. Jadi intinya ya tetap semangat aja deh gitu. Ya. Jadi di DKV itu nggak cuma usaha aja ya. Jadi kan ya, benar. juga itu pasti ya. Iya pasti gitu. Harus imbang lah ya. Jadi jurusan DKV itu sangat seru teman-teman. Nggak cuma di dunia perdesainan aja, di dunia fotografi aja, tapi di sisi lain kita juga bisa dapatin teman yang baik. Iya, bener banget. Baik, terima kasih Mas Faiz. Iya, sama-sama untuk hadir di undangan podcast kami. Iya. Oke, untuk Sobat Nega, terima kasih telah menonton videonya dari akhir. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Faiz ini ada salah satu pesan yang bisa bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya dari saya Danda Misani. Tetap di Podcast Nega, bukan cerita, cetak inspirasi. Nega Podcast.